pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itulah tadi surat Al-Ikhlas beserta artinya ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang isi kandungan surat Al-Ikhlas. Teman-teman, surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat ya. Dan surat Al-Ikhlas ini termasuk golongan surat Makkiyah. Ada yang masih ingat kenapa disebut surat Makkiyah? Iya, benar sekali. Disebut golongan surat Makkiyah karena surat ini turun di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan sesudah surat An-Nas ya. Dan surat Al-Ikhlas ini terletak pada urutan ke-112 pada Al-Quran. Teman-teman, ada yang sudah tahu apa arti dari Al-Ikhlas ini? Artinya adalah suci atau murni. Karena surat ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu esa atau artinya adalah tunggal, bukan satu, bukan dua, dan tidak berbilang. Adapun isi pokok dari surat Al-Ikhlas ini yaitu tentang Allah itu ahad. Artinya adalah Allah itu esa atau tunggal. Kita harus mentauhidkan atau mengesakan Allah dari segala kesyirikan. Yang selanjutnya, menolak segala macam kesyirikan, yang artinya menyekutukan atau menyamakan Allah dengan zat lain. Adapun orang yang berbuat menyekutukan Allah dengan benda lain itu disebut musyrik. Maksudnya adalah mempercayai bahwa ada zat lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik atau menyekutukan Allah itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia itu ahli ibadah atau ahli zikir. Jadi ketika kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin belajar, tetapi kalau kita menyekutukan Allah itu percuma teman-teman, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa atau tunggal. Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Yang terakhir, tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya, baik itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak boleh percaya ya, bahwa ada yang lebih hebat atau ada yang lebih sempurna dari Allah ya. Karena itu termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Nah, itulah tadi pembahasan tentang surat Al-Ikhlas.